Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah Ananda, bagaimana kabarnya, semua sehat? Sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Sudah siap untuk belajar? Siap, Bu. Siap. Kita lihat dulu ya, kanan kirinya apakah ada sampah? Tidak, Bu. Sudah bersih? Bersih, Bu. Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita awali dengan doa terlebih dahulu. Baiklah, doa yang akan Ibu awali sendiri dan akan Ibu pimpin sendiri. Ananda ikutan ya doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Semoga dengan doa tadi akan memperlancar pada pembelajaran hari ini. Amin ya Allah ya Rabbal Amin. Nah, kita absen dulu terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir pada hari ini? Irajidin Muklis? Hadir, Bu. Hadir. Ii. Maisaroh? Tidak hadir? Tidak, Bu. Satu itu aja berarti yang tidak hadir ya. Ibu harapkan yang tidak hadir semoga kedepannya bisa hadir kembali. Nanti siapa namanya ini? Panggilannya? Ii. Tolong kasih tahu ke temannya yang Maisaroh itu, semoga dia untuk pertemuan selanjutnya bisa hadir. Tolong kasih tahu ya. Ya, Bu. Nah, baiklah Anda. Kita awali dengan baca basmalah. Pembelajaran pada hari ini kita akan mulai. Kita kan pertemuan pertama, jadi kita akan baru mempelajari pada pembelajaran ini. Sekarang kita akan mempelajari SKI, Sejarah Kebudayaan Islam. Apa saudari Ii? Sejarah Kebudayaan Islam. Ya, pintar. Pada pertemuan pertama ini kita akan mempelajari tentang, ini bisa dibaca saudara Ii, peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Coba diulangi. Peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Ya, peradaban bangsa Arab sebelum Islam. Nah, kita lihat peradaban bangsa Arab sebelum Islam dilihat dari ajaran atau peribadatannya. Peribadatan ini sama dengan apa-apa yang disembah oleh bangsa Arab sebelum Islam. Ya, bisa diperhatikan ini. Bisa? Bisa, Bu. Baiklah. Ajaran awal peribadatan bangsa Arab ini dipimpin oleh Nabi Ibrahim ya. Lihat ke sini. Nabi Ibrahim serta Nabi Ismail. Inilah ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, dinamakan dengan agama Hanif. Nih, agama Hanif ini. Agama Hanif ini artinya benar atau lurus. Apa Ii? Benar atau lurus. Ya, pintar, berarti memperhatikan Ibu ya. Nah, kemudian para pengikut Nabi Ibrahim ini semakin lama dia tidak patuh, tidak bertanggung jawab terhadap ajaran agama yang benar ini. Kemudian mereka menyembah berhala atau patung-patung. Nah, berhala atau patung-patung ini, berhala atau patung-patung ini disembahnya oleh masyarakat Arab pada zaman dahulu. Tetapi selain berhala atau patung-patung ini, mereka juga menyembah malaikat. Nah, kenapa alasan mereka menyembah malaikat? Mereka menyembah malaikat karena mereka yakin dan percaya bahwa malaikat ini putra-putrinya Tuhan. Jadi mereka yakin katanya dengan menyembah malaikat ini akan menguntungkan. Kemudian ada lagi yang disembahnya jin, ruh, setan. Kan itu tidak baik ya, disembah oleh manusia. Jin, ruh, setan tidak bermanfaat. Nah, kemudian bintang-bintang. Nah, apalagi bintang-bintang ini tidaklah bermanfaat. Ini salah satu benda yang tidak hidup, makanya tidak bermanfaat. Nah,
Kemudian ada juga lagi, mereka menyembah agama Yahudi dan Nasrani. Apa yang disembahnya, Ii? Yahudi dan Nasrani. Nah, ya jangan tertawa lagi ya. Kita perhatikan pembelajaran pada hari ini. Nah, inilah yang disembah masyarakat Arab pada zaman dahulu. Ada apa tadi? Malaikat, Kemudian jin. jin, ruh, setan. Nah, ya selanjutnya ada bintang-bintang, Yahudi dan Nasrani. Itulah dari sistem peribadatannya. Kemudian kita lihat dari keadaan sosial masyarakatnya. Nih, ada beternak kehidupannya. Kenapa mereka hidup beternak? Karena kehidupan mereka itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain. Nah, berpindah-pindah ya. Berpindah-pindah. Contohnya saja, hewan seperti ternak ini sapi. Sapi kan menyesuaikan, mereka butuh rumput. Jadi di mana rumput di sini habis, mereka berpindah dari rumput yang lainnya. Ini beternak. Kemudian berdagang. Nah, berdagang di sini khususnya kebanyakan dari orang-orang kota. Nah, orang-orang kota mereka sukanya yaitu berdagang sesuai dengan keahliannya. Ada lagi bertani. Bertani ini daerah-daerah yang subur. Daerah-daerah yang subur, sayuran, buah-buahan, cocok untuk pertanian tersebut. Nah, coba perhatikan lagi kepada Ibu Ii dan yang lainnya. Nah, ajaran atau peribadatan kemudian sosial masyarakat bangsa Arab pada zaman dahulu, mereka terkenal masyarakat Arab ini dengan masyarakat jahiliyah. Kenapa disebut mereka dengan masyarakat jahiliyah? Karena mereka sering mabuk-mabukan, minuman-minuman keras secara bersama-sama. Boleh nggak kalau mabuk-mabukan, Ii? Tidak boleh ya? Nah, tidak boleh. Iya, bagus, tidak boleh. Mereka melakukannya secara bersama-sama, apalagi mereka mengubur bayi perempuan. Nah, bayi perempuan secara hidup-hidup. Mereka mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup. Secara hidup-hidup. Boleh nggak kita mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup? Tidak kan? Tidak. Tidak. Nah, tidak baik itu. Perbuatan yang sangat keji, jelek itu perbuatan tersebut ya. Dalam Islam pun tidaklah boleh mengubur bayi perempuan secara hidup-hidup. Nah, yang dimaksud masyarakat jahiliyah ini, mereka itu bukan berarti bodoh, tetapi tidak mau menerima kebenaran yang ada. Mereka tidak mau menerimanya. Nah, untuk memperjelas penjelasan Ibu akan menontonkan sebuah video. Ya, coba diperhatikan, Ii. Sini. Videonya ya. Kita lihat. Pada awalnya, masyarakat Makkah adalah penganut agama Tauhid Coba diperhatikan. yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian dilanjutkan oleh putranya Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan hidup Nabi Ibrahim, Siti Hawa istrinya, dan Nabi Ismail putranya membuahkan sejumlah ajaran dan kebudayaan Islam yang sampai sekarang terpelihara, seperti Ka'bah, makam Ibrahim, dan peristiwa kurban. Bahkan proses perjalanan kehidupan keluarga ini dinapaktilasi oleh umat Islam dalam salah satu rukun haji. Setelah Nabi Ismail wafat, masyarakat Makkah mulai pindah menyembah selain Allah. Proses perpindahan kepercayaan itu berawal dari Amir bin Lubai. Dia melihat penduduk kota siap melakukan ibadah dengan menyembah berhala. Dia tertarik untuk mempelajari dan mempraktikannya di Makkah. Dia membawa berhala yang diberi nama Hubal dan diletakkan Nah, di itu kota. nama-nama berhalanya ya. Berhala Hubal Ada mengajarkan Hubal, kepada Lata, masyarakat Uzza. Makkah cara menyembah berhala. Sehingga masyarakat meyakini bahwa berhala adalah perantara Nah, untuk itulah mendekatkan diri gambarnya. kepada Tuhan. Gambar berhalanya. Sejak itulah mereka mulai membuat berhala-berhala sehingga mencapai 360 berhala yang diletakkan mengelilingi Ka'bah. Dan mulailah kepercayaan baru masuk ke masyarakat Makkah dan kota Makkah menjadi pusat penyembahan berhala. Ketika melaksanakan haji, bangsa
sekitar Ka'bah. Mereka bertanya alasan menyembah berhala. Para pembesar menjawab bahwa berhala-berhala tersebut merupakan perantara untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Setelah itu, mereka kembali ke daerahnya dan meniru cara ibadah Arab. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dengan sanad dari Ibnu Abbas yang berbunyi, patung-patung yang ada pada zaman Nabi Nuh merupakan patung-patung yang disembah pula di kalangan bangsa Arab setelah itu. Ini kondisi Ada masyarakat Hud adalah Arabnya. berhala yang disembah oleh suku Kaib di Daumatul Jandal. Suwa adalah sesembahan Hujail. Yaghut sesembahan suku Murad. Kemudian berpin. Adapun Yahuki adalah sesembahan suku Hamdan. Nasr sesembahan suku Hai. 12 buku siswa kelas 7 yang saleh supaya dibuat patung-patung mereka di tempat-tempat pertemuan dan menamainya sesuai dengan nama-nama mereka. Patung-patung itu tidak disembah sebelum orang-orang saleh itu mati dan ilmunya telah hilang. Dari situlah penyembahan terhadap berhala-berhala mulai. Masa itu disebut masa jahiliyah. Jahiliyah bukan Nah, berarti inilah mulai mereka disebut jahiliyah. bodoh dari keilmuannya, namun mereka bodoh dari keimanan kepada Allah seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim as. Mereka menyimpangkan ajaran-ajaran bayi Ibrahim as. Adapun faktor-faktor penyebab penyimpangan tersebut adalah 1. Adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka terutama saat mereka membutuhkan. 2. Kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhurnya yang telah berjasa terutama kepala kabilah nenek moyang mereka. 3. Rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam yang menimbulkan bencana mendorong mereka mencari kekuatan lain di luar Tuhan. Di samping kepercayaan terhadap penyembahan berhala, ada kepercayaan lain yang berkembang di Makkah, yaitu menyembah malaikat. Sebagian masyarakat Arab menyembah dan menuhankan malaikat. Bahkan sebagian beranggapan malaikat adalah putri Tuhan. B. Menyembah jin, ruh atau hantu. Sebagian masyarakat Arab menyembah jin, hantu, dan ruh leluhurnya mereka. Mereka mengadakan sesajian berupa kurban binatang sebagai bahan sajian agar mereka terhindar dari bahaya dan bencana. Di saat-saat agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW akan datang, beberapa orang sudah berusaha untuk tidak menyembah berhala lagi dan berbalik menyebarkan ajaran tauhid yang dibawa Nabi Ibrahim. Di antara mereka adalah Waraka bin Naufal, Umayyah bin Salm, Saidah, Utsman bin Huwairis, Abdullah bin Jahsy, Zainal bin Umar. Mereka adalah. Nah, baiklah Ananda, itulah untuk penjelasan videonya. Semoga Ananda, Ii, dan teman-temannya bisa memahami dan bisa terbayang ya. Sekarang Ibu yang bertanya, apakah Ananda, Ii, dan teman-teman yang lainnya sudah paham? Paham, Bu. Coba ada yang mau ditanyakan tidak? Yang ragu? Tidak, Bu. Yakin sudah paham? Yakin, Bu. Nah, kalau sudah paham, di sini Ibu akan bertanya ya. Coba saudara I maju dulu. Coba saudara I maju dulu. Nah, ini ya. Mengenai ajaran atau peribadatan bangsa Arab di sini, apa-apa saja yang disembah oleh masyarakat Arab pada zaman dahulu? Agama apa saja yang Ii tahu? Coba sebutkan. Contohnya, Hanif, berhala, Kemudian? patung-patung, Iya. malaikat, jin, ruh, setan, bintang-bintang, Yahudi, dan Nasrani. nah, jangan ketawa ya. Kita serius dulu. Nah, inilah ajaran atau peribadatan yang dibawa oleh masyarakat Arab pada zaman jahiliyah. Ada apa tadi? Hanif, kemudian berhala atau patung-patung, ada malaikat,
kemudian jin, ruh, setan, terus apa lagi? Bintang-bintang, Yahudi dan Nasrani. Nah, itulah ajaran atau agamanya ya. Nah, kemudian keadaan sosial masyarakatnya ada apa saja? Apa itu? Beternak, kemudian berdagang dan bertani. Nah, terima kasih saudara Ii. Kembali lagi tepuk tangan kepada saudara Ii. Nah, baiklah, karena Ananda Ii dan teman-temannya sudah memahami, mungkin cukup sekian yang Ibu sampaikan. Kalau tidak ada yang dipertanyakan lagi, Ibu akan memberikan tugas ya kepada Ananda semua. Nah, tugas untuk di rumah, coba cermati pertanyaan Ibu. Apakah dalam ajaran atau peribadatan bangsa Arab sebelum Islam masih adakah lagi? Diulangi kembali. Apakah ajaran atau peribadatan bangsa Arab sebelum Islam masih adakah selain sesembahan yang ada di papan tulis yang Ibu sebutkan tadi, selain hanif, berhala, malaikat, jin, ruh setan, bintang-bintang, Yahudi dan Nasrani. Nah, itu ya, bisa dipahami saudara Ii? Bisa pertanyaan Ibu dipahami? bisa Bu. Nah, alhamdulillah ya. Karena waktu juga sudah habis dan Ibu ada pembelajaran selanjutnya untuk mengajar, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi